Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kedua cerita muslim ini kita bakal bahas tentang penindasan yang terjadi terhadap warga muslim di Rohingya. Insyaallah di video ini kita bakal bahas dua submateri. Yang pertama yaitu penyebab penindasan Rohingya, dan yang kedua yaitu kronologi datangnya dan diselamatkannya warga Rohingya di Aceh. Untuk penyebab penindasan Muslim Rohingya, aku mengambil sumber dari merdeka.com yang dipublikasikan pada tanggal 21 November 2016. Secara umum, orang berpendapat krisis Rohingya di Myanmar adalah masalah agama. Tetapi, menurut Kepala Bidang Penelitian pada South Asia Democratic Forum, Siegfried O. Wolf, krisis ini lebih bersifat politis dan ekonomis. Dari sisi geografis, penduduk Rohingya adalah sekelompok penganut Muslim yang jumlahnya sekitar 1 juta orang dan tinggal di negara bagian Rakhine. Wilayah Rakhine juga ditempati oleh masyarakat yang mayoritas memeluk agama Buddha. Rakhine dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, tetapi hal itu menjadi timpang ketika pada kenyataannya tingkat kemiskinan di sana tinggi. Komunitas warga Rakhine merasa didiskriminasi secara budaya, juga tereksploitasi secara ekonomi dan disingkirkan secara politis oleh pemerintah pusat yang didominasi etnis Burma. Dalam konteks spesial ini, Rohingya dianggap warga Rakhine sebagai saingan tambahan dan ancaman bagi identitas mereka sendiri. Inilah penyebab utama ketegangan di negara bagian itu, dan telah mengakibatkan sejumlah konflik senjata antar kedua kelompok, kata Siegfried O. Wolf saat diwawancarai oleh media Jerman Deutsche Welle. Mayoritas warga Rakhine menilai Rohingya sebagai saingan dalam hal mencari pekerjaan maupun kesempatan untuk berwirausaha. Dari permasalahan politik, warga Rakhine merasa jika kaum Rohingya telah mengkhianati mereka lantaran tidak memberikan suara bagi partai politik mayoritas penduduk setempat. Jadi, bisa dibilang rasa tidak suka warga Buddha terhadap Rohingya bukan saja masalah agama, melainkan didorong masalah politis dan ekonomis, kata Wolf. Hal ini diperburuk oleh sikap pemerintah Myanmar yang bukannya mendorong rekonsiliasi, tetapi malah mendukung kelompok fundamentalis Buddha. Umat Buddha di dunia sendiri mengutuk kekerasan yang dilakukan kelompok garis keras di Myanmar. Tahun 2014 lalu, Dalai Lama meminta umat Buddha menghentikan kekerasan di Myanmar dan Sri Lanka. Myanmar, Sri Lanka. Membayangkan wajah Buddha sebelum mereka berbuat kejahatan. Buddha mengajarkan cinta dan kasih sayang. Jika Buddha ada di sana, dia akan melindungi Muslim dari serangan umat Buddha, pesan Dalai Lama saat itu. Di dalam negeri Myanmar, nyaris tak ada yang membela Muslim Rohingya. Dunia mengutuk pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang diam 1000 bahasa soal penindasan di Rohingya. Nasib Muslim Rohingya pun masih jauh dari kedamaian. Untuk sekedar selingan, berita ini dikeluarkan pada tahun 2016, di mana di tahun itu masyarakat dunia mengecam perlakuan fundamentalis Buddha terhadap warga Muslim Rohingya. Setelah kasus ini menjadi perhatian publik, dunia berpikir bahwa kasus ini telah berakhir. Namun, beberapa waktu lalu, ada berita yang mengabarkan bahwa warga Rohingya sampai di Aceh setelah melarikan diri dari kampung halamannya. Selanjutnya kita akan membahas kronologis kedatangan warga Muslim Rohingya di Aceh. Berita ini bersumber dari kompas.com dan dipublikasikan pada hari Selasa, 30 Juni 2020. Sebanyak 99 pengungsi etnik Rohingya yang mayoritas perempuan dan anak-anak tampak kehausan dan kelaparan saat ditemukan di tengah laut, sekitar 4 mil dari pesisir pantai Sonutdon, Kabupaten Aceh Utara pada Rabu, 24 Juni 2020. Mereka sebenarnya bertujuan ke Malaysia dengan harapan akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan bertemu keluarga mereka di sana, kata salah satu pengungsi. Terombang-ambing di tengah laut yang minim makanan dan minuman, warga sekitar merasa iba dan membawa mereka ke darat. Pemerintah kini menampung pengungsi tersebut sementara di gedung bekas kantor imigrasi, Puntet, Blangmangat, Lok Semawe. Gabungan pemangku kebijakan akan melakukan rapat intensif guna membahas nasib ke depan para pengungsi Rohingya tersebut.
Seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Melayu, Zaibur Rahman, mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya bertujuan ke Malaysia. Dari Bangladesh, naik kapal orang Bugis mau ke Malaysia untuk cari kerja, kehidupan yang lebih baik. Perempuan-perempuan ini suaminya ada di sana. Ada kawan-kawan juga di sana di Malaysia, kata Zubair pada BBC News Indonesia di bekas kantor imigrasi di Lok Sumawe, Aceh, Jumat 26 Juni 2020. Akan tetapi, Malaysia menegaskan tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya karena tengah mengalami kesulitan ekonomi dan sumber daya akibat wabah virus corona. Padahal, Malaysia merupakan salah satu tujuan utama para pengungsi Rohingya. Kronologi penyelamatan. Di tengah perjalanan, sekitar 80 mil dari pesisir pantai Senodon, Kabupaten Aceh Utara, kapal yang mereka tumpangi rusak sehingga air menutupi hampir setengah lambung kapal. Pada Senin 21 Juni, terdapat satu kapal nelayan yang melintas dan memindahkan mereka semua ke kapalnya. Perlahan kapal itu pun mendekat ke pantai. Namun sekitar 4 mil dari pantai, mesin kapal itu rusak. Setelah beberapa hari terombang-ambing, melintas kapal nelayan lokal lainnya yang melihat para pengungsi Rohingya tersebut. Kapal itu pun memberikan cadangan makanan dan minumannya kepada para pengungsi. Setelah melakukan penyelamatan, nelayan itu tidak tahu lagi harus berbuat apa karena hari ini isu corona lagi besar. Dia sudah pada takut jika yang dilakukan salah, sehingga dimintalah kepada Abdul atau kapten kapal yang datang supaya jangan dilapor ke darat, kata Kepala Desa Lokpuk T. Batkiar. Namun karena Iba melihat banyak perempuan dan anak-anak terkulai lemas, maka kejadian itu dilaporkan ke pemerintah desa. Batkiar lantas melaporkan ke Panglima Laut atau sebutan bagi pimpinan adat laut di Aceh, namun tidak mendapat jawaban. Lalu ia menghubungi Pangkalan Angkatan Laut Lok Sumawe dan dijawab, kejadiannya di sana, minta ke Panglima Laut saja. Saya bilang Panglima Lautnya belum bangun tidur, dia minta ke Wakil Panglima Laut Kabupaten, kata Batkiar. Tahun lalu, warga Aceh juga melakukan penyelamatan terhadap etnik Rohingya yang terdampar. Sebanyak 79 Rohingya terdampar di pantai Kuala Raja, Kabupaten Bireuen, Aceh, Jumat 20 April 2019. Setelah awal April, nelayan setempat menyelamatkan 5 pengungsi Rohingya, yaitu 2 laki-laki dewasa, 2 perempuan, dan seorang anak yang 20 hari terombang-ambing di laut. Alasan kemanusiaan. Setelah berita ini tersebar dan koordinasi dengan banyak pihak, Batkiar bersama Panglima Laut, beberapa masyarakat, dan musyawarah pimpinan kecamatan atau Muspika menuju lokasi untuk melihat kebenarannya. Sesampai di laut, mereka kelihatan lapar dan haus semua sehingga diupayakan ditarik ke darat, tetapi tidak diperbolehkan karena corona. Siapa yang tes swab dan segala macam, maka ini menjadi suatu kendala. Tapi kami putuskan untuk tetap ditarik ke darat, kata Batkiar. Kasarnya, kita rawat 30 anak-anak, satu desa 10 orang. Sampai segitu pemikiran kami saat itu demi harus menolong mereka, katanya. Senada, Mukhlisin, kapten kapal yang melakukan penjemputan mengatakan, waktu saya merapat ada yang menangis. Ada saya lempar minuman dan makanan, dan mereka berebutan karena kelaparan dan kehausan, katanya. Panglima Laut Senodon Aceh Utara M. Hasan mengungkapkan, alasan membawa mereka ke darat adalah harus membantu sesama hamba Allah karena orang Aceh sifatnya harus membantu. Karena orang Aceh tidak bisa melihat orang lain sengsara. Badan mereka kurus semua, khususnya anak-anak. Rasa iba dan kasih sayang kami muncul seketika, katanya. Seorang warga bernama Linda juga menyebut tidak mungkin bagi warga Aceh membiarkan orang lain menderita bahkan bisa meninggal, padahal mereka bisa diselamatkan. Jadi kami memilih untuk menyelamatkan dan meminta pemerintah untuk menyelamatkan mereka karena mereka juga manusia, ujarnya. Rencana mendorong mereka ke laut tapi tidak berhasil. Setelah sempat ditarik mendekati bibir pantai Aceh sehari sebelum diturunkan pada Kamis 25 Juni 2020, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Aceh atau Forkopimda berencana mendorong Rohingya kembali keluar wilayah Indonesia. Komandan Korem 011 Garing Lila Wangsa, Kolonel Infanteri Sumirating Baskoro, langkah itu dilakukan usai memberikan bantuan logistik berupa makanan dan minuman untuk sementara ke mereka. Setelah itu, kapal mereka akan didorong keluar dari NKRI dengan pengawalan kapal milik Pangkalan Angkatan Laut atau Lanal Lok Sumawe.
dengan keputusan tidak diturunkan ke darat, kata Sumirating Baskoro, Rabu 24 Juni 2020. Namun, rencana itu tidak berhasil karena menimbulkan keributan di masyarakat yang meminta mereka untuk diturunkan ke darat. Sebelumnya saya biasa saja, tapi pada malam hari saya melihat sendiri bahwa ada anak-anak dan orang tua di dalam kapal. Makanya harus diturunkan mereka ke darat, kata warga Aceh Utara, Aples Kuari. Pemda berencana menyediakan tempat layak. Sejak diturunkan ke darat pada Rabu 25 Juni, bantuan sosial dari masyarakat sekitar terus berdatangan di mana hingga berita ini diturunkan belum ada bantuan apapun dari pemerintah setempat. Wakil Wali Kota Lok Sumawe, Yusuf Muhammad, mengatakan pemerintah Kota Lok Sumawe juga berencana memindahkan Rohingya ini ke tempat yang lebih layak sebab di lokasi saat ini masih kekurangan fasilitas seperti tidak adanya listrik dan ketersediaan air bersih. Rencananya dipindahkan ke Pasar Induk Lok Sumawe, tapi saya tidak bisa memberikan komentar panjang karena baru rapat dan duduk bersama tim gugus, TNI, Polri, bagaimana akan kita sikapi ini. Karena situasi saat ini masih dalam COVID-19, jadi kita harus bersama menanggulangi semuanya. Jelas Yusuf Muhammad. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri mengatakan fokus pemerintah saat ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian penampungan sementara, dan pelayanan kesehatan. Otoritas Indonesia juga tengah menyelidiki kemungkinan adanya unsur penyelundupan manusia sehingga migran ireguler tersebut menjadi korban. Penyelundupan manusia adalah kejahatan yang harus dihentikan dan memerlukan kerjasama kawasan dan internasional. Perjalanan laut yang tidak aman ini dipastikan akan terus terjadi sepanjang akar masalah tidak diselesaikan, kata keterangan resmi Kemlu. Oke teman-teman, kira-kira begitulah kronologis datangnya warga muslim Rohingya ke Aceh beberapa waktu lalu. Nah, menurut berita pertama tadi, penduduk asli sana adalah orang Buddha. Namun, banyak pendapat yang mengatakan bahwa muslim sudah terlebih dahulu ada di sana. Mari kita lihat video ini. 6.30 Abu Kasbah tiba di Tiongkok dan mengislamkan Cina, mengislamkan Burma, mengislamkan Filipina. Cheng Ho terlahir sekitar tahun 1371 Masehi di Provinsi Yunnan sebelah barat daya Cina. Nama kecilnya adalah Ma Ho. Dia tumbuh dan dibesarkan dalam sebuah keluarga muslim. Apalagi sang ayah pernah menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Menurut Rosenberg, nama keluarga Ma digunakan oleh keluarga muslim di Tiongkok merujuk pada Muhammad. Burma tahun 1300 masih Islam semua. Sebelumnya bahkan Genghis Khan membunuh orang-orang Islam yang ada di Burma. Dan botak-botak laknat itu mengatakan itu negerinya. Padahal Islam sudah ada sejak tahun 630 di Burma. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyelesaikan tugasnya secara sempurna. Tidak ada negeri yang tidak didakwahi oleh Rasul dan para sahabatnya. Masyarakat akan sanggup menurunkan orang itu semua. Karena apa? Kita manusia juga. Orang itu manusia juga. Kita punya hati. Assalamualaikum semuanya. Itu air minum. Kan? Ya. Ya. Tenang. Wanita 49, anak-anak 30, pria dewasa 15, dan meninggal yang tidak ditolong lagi, dibiarkan tenggelam 15 orang. Nah, di video ini aku sudah menampilkan dua fakta yang berbeda dari yang berita bahwa penduduk aslinya orang Buddha dari video bahwa penduduk aslinya orang Islam. Terserah kalian mau percaya yang mana, terserah kalian mau yakin yang mana. Kalau aku pribadi percaya bahwa penduduk asli sana adalah orang Islam. Sekali lagi, itu pendapat aku pribadi. Aku tidak menuntut kalian untuk mempercayai apa yang aku percayai. Balik lagi, terserah kalian mau mempercayai yang mana dan mau mendukung siapa. Tapi aku dan mungkin sebagian besar manusia yang memiliki rasa kemanusiaan di dunia ini akan
mendukung Muslim Rohingya yang ditindas. Save Rohingya, save Muslim Rohingya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.